Liga Primer Inggris memasuki pekan-pekan terakhir. Banyak kejutan terjadi jelang penghujung musim. Arsenal yang katanya akan bertarung hingga akhir dengan Manchester City untuk merebut gelar juara justru terjungkal oleh Brighton and Hove Albion. Ketika banyak orang mengira Liverpool sudah tak ada harapan untuk ke Liga Champions, tim itu malah menggenapi 9 laga tanpa kalah dengan kemenangan telak atas Leicester City. Ya, Premier League memang penuh dengan kejutan. Kejutan tersebut bukan hanya dari tim-timnya, melainkan juga munculnya beberapa talenta hebat. Namun di antara sekian banyak talenta hebat yang muncul, ada segelintir nama yang sejatinya bagus, tapi namanya kurang dikenal alias underrated. Berikut ini pemain underrated di Liga Inggris musim 2022-2023 versi Starting 11. Proyek Crystal Palace di tangan mantan pemain Arsenal Patrick Vieira memang telah disudahi. Namun tak sedikit pemain Palace yang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Orang akan menyebut Wilfried Zaha atau Mark Guehi. Tapi kita juga tak boleh melupakan sosok Michael Olise. Benar, Olise bukan pemain bintang, ia juga bukan pemain bernilai tinggi. Tapi penampilannya di musim ini layak diacungi jempol. Olise adalah pemain kunci The Eagles. Kreativitas yang diciptakan oleh Crystal Palace banyak yang berasal dari pemain 21 tahun tersebut. Musim ini sampai pekan ke-36, Olise masuk dalam jajaran top assist di Premier League dengan 10 assist. Ia menyamai Mohamed Salah, Leandro Trossard, dan Riyad Mahrez. Jumlah assist Olise bahkan mengungguli pemain top seperti Bruno Fernandes, Andrew Robertson, sampai Ivan Perisic. Olise juga menjadi pemain Crystal Palace pertama yang mencetak 10 assist dalam semusim, mengungguli Wilfried Zaha pada 2016-2017 dan Wayne Routledge pada 2004-2005. Selama dilatih Roberto De Zerbi, Brighton and Hove Albion tampil lumayan konsisten. Mereka bahkan mengalahkan Arsenal di Emirates. Performa impresif pasukan De Zerbi membuat nama-nama pemainnya kemudian dikenal. Para penggemar pasti mengenal sosok Kaoru Mitoma, Estupinan, sampai McAllister. Dari sekian pemain Brighton, rasanya Lewis Dunk layak menjadi pemain underrated musim ini. Penampilannya memang tidak begitu kelihatan, tapi kapten The Seagulls itu adalah jenderal lini belakang. Dunk oleh De Zerbi tidak hanya menjadi tembok besar di sektor pertahanan Brighton, ia juga disulap menjadi pengumpan jitu. Dilansir The Athletic, tingkat keberhasilan Dunk dalam mengolah bola lebih baik dari Thiago Silva dan Rodri. Dunk sudah mencatatkan 1.343 umpan sukses, sedangkan Rodri 1.311 dan Thiago Silva 1.032 umpan sukses. Mengutip FBref, Dunk juga menjadi pemain dengan sentuhan terbanyak musim ini dengan 3.252 sentuhan, lebih banyak dari Rodri, TAA, dan Trippier. Tidak sedikit yang mengatakan Bernd Leno nasibnya tidak sementereng ketika meninggalkan Arsenal. Namun keputusan Leno memilih Fulham sebagai pelabuhan berikutnya menjadi sangat tepat. Di bawah Marco Silva, ia kerap diturunkan. Leno tampil mengesankan di bawah Mister. Leno memang bukan kiper dengan penyelamatan terbanyak. Ia berada di tempat kedua dengan 133 saves, lebih sedikit dari David Raya. Namun persentase penyelamatan Leno lebih tinggi dari kiper Brentford tersebut, yaitu 77,7%. Raya 77,1% dan Nick Pope 74,8%. Leno menjadi bagian integral The Cottagers. Silva sangat menyukainya karena selain punya penyelamatan yang baik, Leno juga menguasai bola lebih nyaman di kakinya, lebih baik dari kiper Fulham lainnya. Leno juga sosok pemimpin di ruang ganti. Ia bisa menularkan semangat dan pengetahuannya ke dalam tim. Namanya memang tidak mentereng, apalagi bagi penggemar Liga Inggris yang taunya cuma tim Big Six saja. Dango Ouattara adalah pemain yang telah mengubah Bournemouth menjadi lebih baik sejak datang pada Januari lalu.
Ouattara didatangkan dari lorong dan ia sama sekali bukan komoditas terpanas. Akan tetapi, efeknya langsung terasa bagi Bournemouth. Ouattara nyetel dalam permainan Gary O'Neill. Ia adalah sosok yang eksplosif, juga disebut-sebut sebagai pemain sayap yang punya kualitas defensif yang sangat baik. Boleh jadi yang terbaik untuk saat ini. Menurut FBref, ia mencatatkan rata-rata tackle 2,37 per laga, intercept 1,03, blok 1,37 dan sapuan 1,64. Sebagai perbandingan, Ouattara bahkan musim ini lebih baik dari pemain Tottenham Hotspur Richarlison. Pemain Bournemouth itu mencetak 7 gol dan 8 assist dalam 35 laga, sedangkan Richarlison baru mengemas 1 gol dan 3 assist dalam 25 pertandingan. Serge Aurier mungkin tidak pernah menyangka karirnya akan sampai di Nottingham Forest, klub yang baru saja promosi lagi ke Premier League. Nama Aurier sebelumnya sudah mencuat lagi ketika direkrut Forest. Ia menjadi salah satu pemain bintang yang didatangkan Forest musim ini. Sayangnya, nama Aurier tenggelam, seiring memang timnya yang bukan tim jagoan di Liga Inggris. Lagi pula, Aurier punya reputasi buruk ketika bermain di Liga Inggris. Permainannya tidak konsisten dan sulit dipercaya untuk turun. Ia juga disebut hanya akan menjadi pelapis Neco Williams di Forest. Namun anggapan itu dijawabnya dengan penampilan mengesankan. Ia yang ditempatkan sebagai bek sayap jadi alternatif serangan Forest. Aurier kerap naik untuk membantu serangan. Namun ia juga solid dalam bertahan. Menurut The Athletic, Aurier melakukan setidaknya 2 intercept, 3 kali tackle dan 6 sapuan termasuk memblok sepakan lawan. Kemampuannya itu membantu Nottingham Forest menjauh dari zona degradasi. Besarnya Manchester City bikin siapapun yang main di sana akan mendapat sorotan. Namun beberapa pemain juga ada yang kurang mendapat sorotan padahal mainnya apik. Salah satunya Manuel Akanji. Ketika semua fokus pada Haaland, John Stones, bahkan Jack Grealish dan Julian Alvarez, Akanji diam-diam menjadi pembelian yang tidak terlalu mahal, tapi bagus dalam permainan. City hanya merogoh kocek 15 juta pounds untuk membeli Akanji. Harga yang relatif tidak mahal itu membuat beban besar tidak ditaruh di pundaknya. Jadi wajar kalau pemain Switzerland ini kurang mendapat perhatian. Padahal di Liga Inggris ia bermain di 28 laga dengan 23 laga menjadi starter. Akanji selalu jadi alternatif Pep Guardiola baik itu dalam formasi 3 maupun 4 back. Satu hal yang membuat Akanji sangat istimewa adalah kemampuannya dalam mengirim umpan. Orang akan mengira bahwa Kevin De Bruyne adalah pemain dengan persentase umpan sukses tertinggi di Liga Inggris. Padahal, menurut FBref, Manuel Akanji pemain dengan persentase umpan sukses tertinggi musim ini, yaitu 93,1%. Itu lebih banyak dari Victor Lindelof, John Stones, dan Ruben Dias. Walaupun pemain ini kalau soal bertahan kurang begitu baik. Sebelum berseragam Everton, James Tarkowski juga sudah menjadi pemain underrated di Inggris. Ia tidak cukup dikenal oleh banyak orang, barangkali karena tim yang dibela Tarkowski bukan tergolong raksasa. Padahal dia dipuji 2 orang pandit yang sudah kenamaan, Danny Murphy dan Martin Keown. Dilansir Daily Star, 2 pandit itu mengatakan James Tarkowski adalah bek tengah Inggris terbaik yang bermain reguler. Musim ini sampai pekan ke-36, Tarkowski selalu diturunkan di Liga Inggris. Ia menjalin kemitraan yang bagus dengan Connor Cody maupun Yerry Mina. Tarkowski juga menjadi salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di Premier League musim ini, yaitu 3.240 menit, menyamai Aaron Ramsdale, Alisson, David Raya, dan Max Kilman. Sebagai bek tengah, ia juga punya atribut yang membuatnya lebih unggul dari bek lainnya. Menurut FBref, Tarkowski sudah mengemas 97 blok. Lebih banyak dari Max Kilman, Mohamed Salisu, dan Ruben Neves. Well, itulah tadi deretan pemain underrated di Liga Inggris musim 2022-2023. Selain nama-nama yang sudah disebutkan, menurut Football Lovers, adakah lagi pemain underrated di Liga Inggris musim ini?